Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara ini yaitu penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Untuk sesi ini akan dimoderatori oleh penyuluh pajak Asmi dan materi akan disampaikan oleh Ika. Kepada Mbak Asmi dan Mbak Ika, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dek Anggita. Selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Pagi ini terima kasih yang sudah bergabung. Ada sekitar 22 ya. 21, 22 yang bergabung. Sambil menunggu, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di kelas pajak tata cara pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi usahawan. Bapak Ibu yang kami undang di sini pada hari ini adalah Bapak Ibu yang pertanggal 19 Februari 2024 belum melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, data di kami ya, data di pajak Bapak Ibu terdaftar sebagai usahawan. Kalau misalnya, ya ini saya disclaimer dulu nih ya, kalau misalnya ternyata saat ini bukan lagi sebagai usahawan atau mungkin tidak bekerja lagi atau belum bekerja lagi, silakan melakukan update ya, update data ke KPP Pratama Blitar. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada perubahan, memang wajib pajak harus yang datang ke kantor pajak atau misalkan permohonannya disampaikan melalui pos ataupun ekspedisi tercatat agar kami tahu kalau misalnya Bapak Ibu telah berubah datanya, baik kegiatan usaha, pekerjaan, ataupun alamat, begitu ya. Nah, tanpa berpanjang, pagi ini saya akan menyampaikan tata cara pelaporan SPT tahunan. Saya sekilas juga akan menerangkan
kewajiban perpajakan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai usahawan, dan nanti kita akan melihat sekilas ya bentuk pelaporan secara e-form. Pagi ini saya tidak sendiri, tentu saja ada dibantu Adik Dewan, tadi Adik Anggita, kemudian ada Kak Asmi, kemudian ada Kak Melisa di bagian operator. Kak Melisa boleh dibantu materinya, terima kasih. Baik. Materi pada pagi hari ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti di tengah kegiatan kemudian ada kendala ya, ada gangguan teknis ataupun yang lain, Bapak Ibu tetap dapat melihat rekaman ya, rekaman kelas pajak pada pagi hari ini dan juga materinya. Jadi materi dan rekamannya akan kami bagikan pada akhir kegiatan. Namun Bapak Ibu, yang kami bagikan adalah peserta yang melakukan registrasi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang ikut pada pagi hari ini tapi belum melakukan registrasi, silakan lakukan registrasi terlebih dahulu agar kami dapat mengirimkan rekaman beserta materi ke nomor WhatsApp Bapak Ibu. Jadi nomor WhatsApp kami silakan disimpan ya. Itu adalah nomor resmi, nomor layanan KPP Pratama Blitar. Jadi kami akan membagikan informasi dan juga pemberitahuan ya terkait dengan kewajiban perpajakan kepada Bapak Ibu melalui nomor tersebut. Baik, saya mulai. Silahkan Kak Melisa. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai wajib pajak punya NPWP ya, kewajibannya secara umum ada 3. Hitung, bayar, dan lapor. Hitung, bayar, dan lapor. Nah, biasanya kewajiban ini sudah kami sampaikan pada saat pendaftaran, namun biasanya kalau misalkan mendaftar itu tidak sekilas saja dibaca. Jarang sekali maksudnya secara seksama dibaca gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang penting dapat dulu NPWP-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kami singkat saja, sekilas saja, kewajibannya adalah hitung, bayar, dan lapor. Hitung, silakan hitung pajaknya. Tidak semua yang punya NPWP wajib bayar, tapi kita tahunya Bapak Ibu itu wajib bayar atau tidak dari hasil perhitungan. Ya. Penghitungan untuk setiap kegiatan usaha ataupun pekerjaan dimungkinkan akan berbeda. Jadi kewajiban perpajakan antara wajib pajak satu dan wajib pajak yang lain juga dimungkinkan berbeda. Jadi jangan dibanding-bandingkan misalnya, oh teman saya kok bayar, saya kok enggak, atau sebaliknya seperti itu. Kita harus lihat dulu ya status NPWP-nya seperti apa, usahanya apa, pekerjaannya apa, seperti itu. Selanjutnya adalah bayar. Bayar, kalau di sini ada kewajiban setelah penghitungan ya, ada pajak yang harus Bapak Ibu bayarkan, silakan dibayarkan. Pembayaran pajak tidak ke pegawai pajak, pembayaran pajak bisa ke tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk, bisa ke ATM ya, melalui ATM, internet banking, atau misalnya ke bank langsung atau m-banking. Banyak sekali kanalnya, nanti di slide berikutnya akan kami perlihatkan. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini yang sebenarnya sangat penting, tapi jarang sekali dilakukan oleh wajib pajak. Kenapa? Barangkali usaha saya masih kecil gitu, apa yang mau saya laporkan? Ya, tapi kalau di kantor pajak logikanya terbalik. Kita tahu kegiatan jenengan harus bayar atau tidak, usahanya kecil atau besar dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan ke kantor pajak. Jadi laporan ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Wajib jika NPWP Bapak Ibu statusnya aktif ya. Jadi kewajiban lapor bukan didasarkan dari ada atau tidak ada pekerjaan, ada atau tidaknya usaha, tapi dari NPWP-nya apakah aktif ataupun tidak aktif. Seperti itu Pak Ibu. Jadi kebetulan yang kami undang pada pagi hari ini dan disesuai data kami NPWP-nya Bapak Ibu masih aktif gitu ya Pak Bu ya. Nah, selanjutnya.
Nah, hitung. Hitung kita lihat dulu dari omsetnya. Omset tidak sama dengan keuntungan ya Bapak Ibu, berbeda. Kalau misalnya saya jualan baju, ya, misalnya saya jualan baju, omset itu adalah berapa jumlah baju yang terjual, berapa rupiah yang saya terima, itu omset. Ya, belum dikurangi dengan biaya modal, barangkali biaya operasional atau biaya gaji. Jadi berapa yang saya jual itu adalah omset. Sering sekali saya menemui pada saat jadwal helpdesk ya, barangkali Bapak Ibu pernah lihat saya di loket helpdesk, sudah kami terangkan berkali-kali, tapi biasanya nangkapnya itu adalah setelah dikurangi dengan biaya ataupun modal gitu. Kalau sudah dikurangi biaya dan modal, nanti jatuhnya adalah laba kotor. Jadi benar-benar bersih berapa yang Ibu terima, Bapak Ibu terima ya. Sederhananya seperti itu. Jadi belum dikurangi dengan biaya atau beban apapun, itu namanya omset. Nah, yang kedua adalah menghitung pajak penghasilannya. Itu kita hitung berdasarkan PP 55 tahun 2022. Nah, tarifnya berapa? Kalau untuk usahawan dengan omset tidak mencapai 4,8 miliar, artinya masih kategori UMKM ya Bapak Ibu, itu sesederhana menghitungnya itu adalah 0,5% dikalikan omset per bulan. Ya, jadi ngitungnya hanya sesederhana 0,5% langsung dikalikan omset per bulan. Berapa jumlah baju terjual, kemudian dikalikan 0,5%. Tapi ada ketentuan lebih lanjut, ya. Ada ketentuan lebih lanjut seperti apa itu? Silakan berikutnya Kak Marisa. Nah, ini dia. Ini termasuk kabar gembira ya Bapak Ibu. Ini sudah tahun kedua ketentuan ini berlaku ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu UMKM nih, tadi saya contohkan misalnya dagang baju. Dagang baju omsetnya kalau misalnya saya total dalam 1 tahun itu tidak mencapai 500 juta, Bapak Ibu tidak dikenakan pajak. Ya, ini adalah wujud keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak untuk pengusaha UMKM. Ya, sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Jadi ini masih berlaku. Ya, Bapak Ibu silakan menghitung. Kalau misalnya di pertengahan tahun, ya, di pertengahan tahun kemudian omsetnya dijumlah melebihi 500 juta, katakanlah melebihi 500 juta di bulan Agustus. Ya, berarti nanti bulan Agustus ya yang dibayarkan di bulan September Bapak Ibu baru bayar pajak. Jadi nggak dibayar dari mulai Januari Bapak Ibu. Ditunggu sampai omsetnya melebihi 500. Ya, nanti saya akan ada ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini ada penghitungan dan perbandingan ya. Jadi tidak ada perbandingan langsung aja. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan Desember omsetnya berapa. Kemudian omset tersebut dikumulatifkan ya. Bagian yang hijau itu Bapak Ibu itu aturan yang lama. Ya, aturan yang lama artinya berapapun omset yang didapat itu dikalikan dengan 0,5%. Kemudian ada aturan baru PP 55 tahun 2022 itu di kolom ke-5 itu harus dijumlahkan terlebih dahulu ya. Misalnya Januari 100, Februari 75. Jadi kumulatifnya Februari 175. Kemudian ditambahkan bulan Maret dan seterusnya. Ternyata baru di bulan Juli wajib pajak ini mencapai omset 500 lebih ya. Kalau di sini contohnya 540.
Karena 500 juta itu adalah batasan, maka untuk hanya omset kena pajak itu 500 juta dikurangi 540 juta dikurangi 500 juta, ketemulah 40 juta. Ya, baru nanti di bulan Juli ya itu wajib melakukan pembayaran sebesar 0,5% kali 40 juta sebesar 200.000 ya. Nah, itu nanti dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan Agustus. Ya, kalau untuk UMKM itu pembayarannya maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan omset bulan Juli itu dibayarkan di bulan Agustus paling lambat tanggal 15, begitu seterusnya. Ini saya menghalangi layar ya. Nah, malah hilang nih saya. Oke. Nah, begitu bulan Agustus, karena sudah melewati batasan ya, bulan Agustus sampai dengan Desember itu langsung dikalikan 0,5%. Bisa dilihat di sini, omset kena pajaknya kita dasar penghitungannya adalah langsung omsetnya ya. Jadi kayak Agustus itu 125 juta, kemudian September 90 juta gitu ya. Jadi 500 juta itu hanya batasan. 500 juta hanya batasan, artinya setelah itu berapapun omset yang Bapak Ibu terima, itu langsung dikalikan dengan 0,5%. Kita cuma nyari omset akumulasi sampai dengan 500 juta aja. Semoga nanti tabel ini membantu ya Bapak Ibu untuk menghitung berapa pajak yang harus Bapak Ibu bayarkan. Kalau misalnya ada yang bilang, oh saya masih kecil gitu kan, rata-rata mungkin omset saya sebulan 10 sampai 20 juta. Itu kan kalau misalkan dihitung sampai dengan Desember tidak melebihi 500 ya. Jadi apakah saya bayar pajak? Jawabannya adalah tidak. Ya Bapak Ibu tidak wajib untuk bayar. Malah jangan dibayar. Kalau dibayar artinya Bapak Ibu omsetnya sudah lebih dari 500. Nanti ditanyain, ya kan? Usahanya apa nih Bapak Ibu gitu kan ya. Karena saya pernah menemui wajib pajak yang maka justru takut kalau misalkan nggak bayar gitu lah. Padahal memang masih omset akumulasinya di bawah 500 juta. Karena terbiasa bayar ya, jadi kalau nggak bayar malah takut. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ada aturan yang sudah mendasari ya. Jadi ada kekuatan hukumnya di sini diperbolehkan, bukan diperbolehkan ya, memang tidak membayar kalau misalnya omsetnya di bawah 500. Next. Oke. Tadi kita sudah hitung ya, kemudian sudah tahu cara menghitungnya. Nah, kalau misalnya ada pajak yang harus dibayarkan itu seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu buat kode billing dulu ya. Bapak Ibu buat kode billing dulu. Kode billing bisa dibuat di DJP online ya. Bisa ini pembuatannya secara mandiri ya. Kemudian lewat KPP atau KP2KP atau melalui kring pajak atau melalui layanan WhatsApp di KPP Pratama Blitar di nomor yang kami kirimkan untuk undangan kemarin di 0812 5941 8451. Ya. Kalau misalkan mau buat kode billing sendiri, ya, atau barangkali banknya mengakomodasi atau mengakomodir pembuatan billing secara mandiri, Bapak Ibu jangan lupa gunakan kodenya diingat-ingat ya, 411128 itu kodenya angka satunya kurang satu ya, nanti akan kita perbaiki sebelum dikirim. Jadi kodenya adalah 411128 satunya ada 3 harus. Ya. Nah selanjutnya bayar. Ya, sudah dapat billing, kemudian langsung dibayarkan. Bayarnya bisa ke bank, bisa ke kantor pos, bisa ke mini ATM, agen billing bisa, kemudian internet banking atau mobile banking, kemudian ATM juga bisa. Sekarang beberapa e-commerce bisa juga untuk pembayaran ya, misalnya seperti lewat Tokopedia atau misalkan lewat minimarket tertentu. Ya, silakan dicoba. Kalau misalkan pembayaran ini biasanya sudah diatur, mayoritas semua bank bisa. Bapak Ibu bisa membayarkan misalkan kalau ke bank tanpa harus menjadi nasabahnya, cukup dengan membawa kode billingnya saja. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu
bekerja sama dengan instansi pemerintah atau misalnya perusahaan ya. Kalau biasanya kalau misalkan transaksinya jual beli itu kan dipungut ya, dipungut PPh pasal 22 ataupun 23. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai UMKM ya, Bapak Ibu mengurus namanya surat keterangan PP 23 ini, Bapak Ibu nanti oleh perusahaan atau instansi pemerintahnya tanpa bekerja sama itu hanya akan dipotong 0,5%-nya. Misal nih, Bapak Ibu sebagai penyedia gitu kan ya, penyedia di katakanlah untuk instansi pemerintah gitu ya, misalnya catering gitu ya. Oh, bukan catering. Misalkan penyedia barang tertentu. Nah, kemudian dipotong PPh pasal 23 1,5% katakanlah seperti itu. Kalau 2% maksud saya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan surat keterangan ini, Bapak Ibu hanya akan dipotong 0,5%-nya. Ya, ini berlaku untuk PPh pasal pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 dan PPh pasal 22. Ya. Ini ngurusnya seperti apa? Ngurusnya bisa mandiri secara online melalui laman DJP online. Jadi tidak perlu ke kantor, tidak perlu membawa persyaratan, Bapak Ibu bisa langsung buka DJP online, kemudian di menu layanan ya KSWP, kemudian silakan surat keterangan PP 23. Bila memerlukan bantuan atau asistensi, Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak, kemudian akan dibantu oleh bagian help desk ya. Nanti dikasih tahu caranya ya. Kadang-kadang saya pernah menemui misalnya Bapak Ibu kerjasama di bidang peternakan ya, ternak ayam misalnya seperti itu kerjasama dengan PT, kemudian diminta surat keterangannya seperti ini, terus bingung harus bagaimana gitu ya Pak Bu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, silahkan dibuka DJP online-nya di menu layanan. Kalau misalkan masih ragu, boleh ke kantor pajak, nanti petugas akan memandu. Ya, jadi nanti tidak akan dipotong 1,5% atau 2%, tapi hanya 0,5% sesuai dengan tarif yang Bapak Ibu harus bayarkan. Selanjutnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan sekilas kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak usahawan. Selanjutnya kita akan ke materi utama yaitu bagaimana caranya melaporkan SPT tahunan itu sendiri. Ya, fokus kami pada pagi hari ini adalah pelaporan secara online melalui e-form atau elektronik formulir di DJP online. Ya, bagaimana caranya laporan? Apakah nanti ribet? Apakah saya bisa laporan sendiri? Nah, nanti mari kita simak bersama. Silakan selanjutnya. Nah, sebelumnya mohon disiapkan NPWP-nya, kemudian password atau EVIN-nya, kemudian daftar peredaran bruto ya, Bapak Ibu bisa catat omsetnya berapa per bulan mulai Januari sampai dengan Desember. Kecuali yang baru terdaftar di pertengahan tahun 2023, berarti yang perlu disiapkan omsetnya adalah sesuai dengan bulan Bapak Ibu terdaftar. Kemudian selanjutnya adalah bukti potong jika ada. Ya, jika ada bukti potong silakan nanti disiapkan. Next. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, laporan ini paling lambat adalah 31 Maret tahun berikutnya. Tanggalnya tuh nggak berubah ya Bapak Ibu. Tolong diingat-ingat, pokoknya kalau misalkan sudah ganti tahun, Bapak Ibu misalkan di bulan Januari atau Februari gitu sudah bisa mulai laporan. Tidak perlu menunggu dapat surat cinta dulu ya. Artinya sudah terlambat kemudian dikenakan denda. Dendanya berapa? Dendanya 100.000 kalau misalnya terlambat atau tidak lapor. Terlambat itu kalau misalnya Bapak Ibu laporannya setelah tanggal 31. Apakah bisa lapor setelah tanggal 31 Maret? Bisa, tapi terlambat. Nanti bisa dikenakan denda. Denda tidak otomatis muncul ya. Jadi begitu misalnya laporan tanggal 4 April, kemudian tanggal 5-nya dendanya keluar, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi denda itu
harus melalui penelitian terlebih dahulu sebelum diterbitkan, ya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan kapan denda itu keluar. Nah, makanya kita selalu bilang dapat dikenakan denda. Jadi jangan ditunggu sih sebenarnya kalau misalkan lapor. Ya, setelah mengetahui, Bapak Ibu kami harapkan nanti setelah ini bisa lebih rutin lagi dan disiplin lagi dalam pelaporan SPT tahunan ya. Kadang-kadang pajak itu nggak perlu bayar, tapi hanya wajib lapor saja. Ya, mungkin pertama kali kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah laporan, rasanya kok ribet sekali, susah sekali gitu. Tapi saya yakin kalau misalkan sudah tahun kedua atau tahun ketiga lebih terbiasa, Bapak Ibu akan terasa lebih mudah. Sebenarnya tidak banyak yang harus diisi, ya kita sesuaikan sih sebenarnya dengan kegiatan Bapak Ibu. Tapi saya kira kalau misalkan Bapak Ibu sudah familiar, ya sudah rutin beberapa kali menyampaikan SPT tahunan, saya kira pelaporan itu tidak akan sulit, gitu ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita berkomitmen, Bapak Ibu laporan ya yang hadir hari ini terutama untuk bisa melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret. Tidak perlu menunggu tanggal 31 ya. Semakin cepat semakin baik ya, Bapak Ibu lebih nyaman karena tidak ada tanggungan harus lapor, gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini dia penampakan. Penampakan DJP online. Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya dari browsernya Bapak Ibu. Kalau tampilan seperti ini dari handphone juga bisa, Bapak Ibu bisa buka ya, buka Chrome atau misalkan pakai Firefox atau pakai Safari ya. Bisa dibuka, alamatnya DJP online ya, Direktorat Jenderal Pajak online.pajak.go.id. Nah, di situ ada tampilannya, login, kemudian ada lupa kata sandi, ada pengguna baru daftar di sini. Kenapa kita lingkari? Karena kadang-kadang belum paham ya bahwasannya kalau belum pernah sama sekali mengakses DJP online itu harus registrasi dulu. Tidak bisa langsung login ya. Karena kami sering mendengar ya, saya lupa akun DJP online saya padahal belum pernah registrasi ya. Akun DJP online berbeda dengan akun IREK ya. Jadi akun yang waktu Bapak Ibu gunakan saat pendaftaran itu berbeda. Jika ingin mengakses DJP online, Bapak Ibu harus daftar dulu gitu ya. Nanti menunya ada di tersebut ya, di bawah itu yang ada lingkaran merah. Next. Nah, ini umpamanya kita mulai dari awal ya, kita registrasi dulu ya. Di situ setelah diklik tadi yang lingkaran merah, kemudian masukkan NPWP, EVIN, kemudian masukkan kode keamanan. Selanjutnya. Nah, pasti Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya nih, saya EVIN-nya berapa? EVIN saya lupa nih Mbak, kayak kemarin tuh emailnya sudah saya lupa passwordnya, nggak bisa dibuka lagi gitu ya. Macam-macam kondisinya ya, kadang-kadang manusiawi ya kalau misalkan kita lupa gitu. Karena ini juga dipakainya setahun sekali kan ya. Nah, ketentuan terbaru aktivasi EVIN Bapak Ibu ya, itu harus datang langsung ke KPP terdaftar atau Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke KPP terdekat. Ya, barangkali di sini ada yang kebetulan bekerjanya atau usahanya di luar kota gitu ya. Bapak Ibu bisa aktivasi langsung ke KPP Pratama terdekat. Jadi nggak harus datang ke Blitar meskipun terdaftarnya di Blitar ya. Itu salah satu fasilitas dari kami untuk kita berusaha memudahkan ya. Kemarin sih bisa secara email, tapi saat ini sudah tidak bisa karena sudah tidak dalam kondisi kahar dan kita memang EVIN ini adalah kode rahasia Bapak Ibu ya. Kode rahasia artinya kalau misalkan punya EVIN nanti yang pegang EVIN ini bisa mengakses akunnya Bapak Ibu di mana di situ kemungkinan ada data-data pribadi ya. Jadi EVIN ini mohon dijaga baik-baik ya, jangan sampai hilang. Ini sebenarnya diperlukan saat
pertama kali registrasi atau yang kedua saat lupa password. Ya, jadi kalau passwordnya ingat sebenarnya tidak perlu Evin. Ya, tapi kadang-kadang bukannya setahun sekali, jadi seringnya lupa password, makanya perlu Evin. Tapi tidak selalu kita perlu Evin, kecuali kalau misalkan kita lupa password. Nah, gimana kalau misalnya sebelumnya sudah pernah diaktifasi Evin-nya, tapi lupa? Ya, ini kita membuka kanal untuk lupa Evin melalui email ya Bapak Ibu, tapi nanti lupa Evin-nya, emailnya tuh langsung ke email dari pusat ya. Jadi alamatnya di lupa.evin@pajak.go.id. Di bawah nanti sudah ada formatnya ya. Jadi NPWP, nama, alamat terdaftar, alamat email, sama nomor terdaftar. Pastikan alamat email dan nomor telepon yang aktif saat ini ya, bukan email atau nomor telepon saat pendaftaran. Ya, jadi alamat terdaftar, ya, biar Bapak Ibu juga bisa buka nanti ya. Selanjutnya setelah menuliskan identitas, Bapak Ibu silahkan menulis pertanyaan ini. Pernyataan maksud saya, mohon maaf ya. Pernyataan itu jadi harus ditulis ulang, baik diketik ataupun nanti di copy paste, kemudian diletakkan di bawah identitas tadi ya. Gitu. Nah, nanti silakan dikirimkan ke email nanti oleh admin ya, akan dibalas ke email Bapak Ibu. Jadi nanti sebenarnya Evin itu tersimpannya di email Bapak Ibu. Coba deh cek, barangkali masih ada. Ya. Oke, lebih bagus kalau misalkan alamat email dan alamat teleponnya masih sama seperti saat terdaftar ya. Oke, atau nanti misalkan kalau diingat-ingat lagi email terdaftarnya apa atau nomor teleponnya apa, nanti akan dikirimkan. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya mau laporan, itu kalau untuk e-form ya Bapak Ibu belum menyiapkan laptop atau komputer. Kenapa? Untuk saat ini pengisian melalui e-form belum dapat dilakukan melalui perangkat handphone ataupun tablet karena kita nanti pakainya PDF dan itu masih sementara masih hanya bisa diakses melalui laptop atau komputer. Ya, jadi memang perlu perangkat laptop atau komputer kalau ini. Kecuali Bapak Ibu adalah karyawan ya atau pegawai yang hanya mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja, itu kalau pakai e-filing ya, e-filing bisa pakai itu. Jadi kalau misalkan pernah lihat iklan gitu ya, laporan itu gampang bisa pakai handphone. Nah, itu berlaku untuk pegawai atau karyawan saja. Kalau misalkan Bapak Ibu usahawan dan harus melaporkan dengan formulir 1770, itu harus pakai e-form yang bisa diakses lewat laptop atau komputer. Next. Nah, caranya sebenarnya masih sama, ya. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang sudah pernah melaporkan melalui e-form sebelumnya? Barangkali saya bisa dibantu melalui komen atau raise hand. Oke, Kak Lani, terima kasih Pak Ilan ya. Pernah. Nah, terima kasih. Jadi kalau sudah pernah, sebenarnya caranya masih sama dengan tahun yang lalu ya, tidak banyak berubah. Tapi nanti ada satu formulir yang nanti ada update ya dari tahun lalu, yaitu terkait dengan formulir peredaran brutonya. Baik, memang karena kalau setahun sekali belum fase, gampang lupa gitu ya. Makanya kita refresh lagi melalui kelas pajak. Ya, terima kasih untuk responnya Kak Lani. Nah, tadi kita sudah registrasi ya. Kita sudah registrasi, kemudian silahkan login. Kalau login bisa langsung memasukkan NIK atau NPWP-nya. Kemudian masukkan kata sandi yang sudah kita buat tadi pada saat registrasi. Kemudian silahkan masukkan kata sandi dan login.
Nah, kalau misalkan seperti Kak Lani karena cuma setahun sekali akhirnya belum fasih, terus kemudian password-nya lupa lagi ya. Nah, itu bisa mengklik menu lupa kata sandi, tanda tanya itu ya yang di atasnya login ya. Bapak Ibu bisa menggunakan menu tersebut kalau misalnya sudah pernah registrasi tapi password-nya lupa. Oke, baik. Kak Purwaheni ya. SPT suami sudah berhasil, punya anak belum, ternyata belum daftar Evin, jadi belum bisa laporan online ya. Silahkan datang ke kantor pajak terdekat ya. Kami buka dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 pagi sampai dengan 16 sore ya. Jam istirahat masih buka. Yang perlu dibawa cukup identitas saja, kemudian mengisikan formulir Evin, kami sediakan nanti antrian kalau di KPP Pratama Blitar, antrian kalau kece ya, nanti silahkan tunggu gilirannya. Kalau Evin biasanya nggak lama. Sekalian kalau misalkan ada perubahan bisa langsung diupdate atau barangkali misalkan kartunya hilang juga sekalian bisa dicetak ulang seperti itu ya. Next. Nah, begitu Bapak Ibu login, nanti yang tampil adalah seperti ini, ada informasi, ada profil, ada bayar, lapor, kemudian layanan. Pada bagian informasi akan muncul nanti NPWP elektronik. Sebenarnya sekarang NPWP fisik tidak terlalu diperlukan karena Bapak Ibu bisa menggunakan NPWP elektronik yang Bapak Ibu bisa akses waktu-waktu melalui laman DJP online. Dan ini bisa langsung dikirimkan ke email, nanti akan terkirim dalam bentuk file PDF. Ya, tujuan kami saat ini untuk mengintegrasikan NPWP dengan NIK juga salah satunya untuk kemudahan ya. Jadi kemudahan dan efisiensi artinya Bapak Ibu tidak perlu membawa banyak-banyak kartu ya. Nanti cukup pakai NIK yang ada di KTP. Ya. Nanti kalau ditanya nomor NPWP-nya berapa, cukup pakai nomor KTP. Bisa dilihat di KTP masing-masing, jadi tidak perlu kartu NPWP sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang kalau bahasa Jawanya tuh lebih marem kalau punya NPWP gitu ya Bapak Ibu. Itu monggo silahkan ya. Tetap kita perbolehkan untuk cetak kartu NPWP. Ya biar keren gitu ya punya NPWP gitu. Oke, next. Nah, sebelumnya Kak. Nah, setelah informasi dipastikan Bapak Ibu coba cek di menu profil status validitasnya sudah valid ya. Artinya kalau valid Bapak Ibu sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Ya. Bisa dicek satu lagi dengan cara Bapak Ibu login pakai NIK. Kalau misalkan tadi di halaman pertama, halaman login, Bapak Ibu bisa login menggunakan NIK dan password, artinya sebenarnya NIK-nya juga sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Format NPWP 15 digit atau format NPWP yang lama itu dapat dipergunakan kalau untuk saat ini menurut peraturan terbaru itu sampai dengan 30 Juni 2024. Artinya nanti pada mulai tanggal 1 Juli 2024 kita akan menggunakan seluruhnya ya, menggunakan format terbaru NPWP 16 digit berupa NIK sesuai dengan KTP. Jadi kami terus mengingatkan kepada Bapak Ibu wajib pajak semuanya untuk segera melakukan pemadanan. Kalau misalnya terjadi kendala karena pindah misalnya atau kasus lain, Bapak Ibu bisa langsung dapat datang ke KPP Pratama terdekat untuk meminta bantuan ataupun informasi. Gitu ya. Selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu monggo bisa langsung diketikkan di kolom chat ya. Kita akan bahas nanti setelah materi selesai. Kalau misalkan nanti masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab melalui raise hand ya. Jadi silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau misalkan sudah terpikir pengen ada yang mengganjal, silahkan langsung lewat kolom chat bisa. Nah, ini dia
selanjutnya adalah langsung ke menu lapor, kemudian di sebelah kiri itu ada e-form, itu silahkan diunduh Bapak Ibu ya. Silahkan diunduh. Nah, nanti dia filenya ini berbentuk PDF. PDF ini hanya bisa dibuka dengan aplikasi PDF Adobe PDF Reader. Kalau misalkan Bapak Ibu di perangkatnya belum terdapat Adobe, itu boleh atau bisa download di sebelah kiri itu ada tulisannya petunjuk pengisian. Oh, selanjutnya ya. Nanti bisa download nanti dari situ aplikasinya. Next, Kak Melisa. Bisa download dari situ. Ya, nanti di sebelah kiri itu di petunjuk pengisian tuh ada atau terdapat aplikasinya, masternya ya, filenya untuk download aplikasinya. Ya, ada reader PDF 32 bit gitu biasanya ya. Nah itu ya, namun dan ternyata ada di sebelahnya buat SPT unduh ada PDF reader, ternyata ada di situ nggak. Petunjuk pengisian berarti isinya hanya petunjuk pengisian, nanti bisa di-download kalau misalkan nanti apa namanya masih ragu ya. Nah, ini harus jawab pertanyaan dulu. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan klik ya. Nanti akan langsung muncul. Kalau misalkan Bapak Ibu pilih tidak, nanti akan ada pertanyaan lain. Nanti akan diarahkan ke formulir yang sesuai, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini adalah usahawan saja atau misalkan usahawan juga merangkap mempunyai kegiatan mempunyai pekerjaan misalkan ya, itu bisa pakai nanti yang formulir 1770 ini. Silakan download. Kalau sudah, nanti bisa cek di folder download ya Bapak Ibu ya. Jadi dipilih dulu tahun pajaknya, kemudian kirim permintaan. Bapak Ibu bisa tolong perhatikan di sini ada tahun pajak, kemudian ada di bawah itu media pengiriman token. Ya, jadi yang kita kirimkan nanti ada dua. Yang pertama nanti file PDF-nya, yang kedua adalah tokennya. Token ini diperlukan pada saat akan mengirimkan SPT-nya. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu selesai mengisi e-form, kemudian akan mengirim laporan, Bapak Ibu akan diminta token. Nah, token ini sudah kita kirimkan pada saat download formulir, itu bisa dipilih ya antara email atau nomor handphone, nanti silahkan dicek di emailnya. Ya. Nah, begitu sudah di-download, ya biasanya ada muncul di sebelah kiri atau muncul di sebelah atas, silahkan klik folder tempat downloadnya dulu. Ya, jangan langsung dibuka dari browser. Coba next Kak Melisa. Nah, ini kalau misalkan belum ya, nanti bisa download di situ. Kalau misalkan sudah, next. Nah, nanti Bapak Ibu buka folder downloadnya, kemudian open with Adobe Reader DC. Kalau misalnya dibuka langsung di browser, biasanya dia nggak mau kebuka. Atau misalkan mau kebuka tapi nggak bisa diisi. Jadi Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu membuka melalui aplikasi Adobe Acrobat Reader DC-nya. Gitu ya. Nah, setelah dibuka tampilannya seperti apa? Nah, nanti ya. Nah, kemudian di sini klik pencatatan. Klik pencatatan. Kalau pembukuan itu pakai laporan keuangan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di bawah omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, artinya diperbolehkan menggunakan pencatatan, Bapak Ibu silahkan pertama diklik dulu pencatatannya. Ya, ini memang kita ambil contoh tahun 2022. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya untuk tahun 2023. Nah, di sini silahkan yang pertama akan muncul adalah kolom harta. Ya, kebetulan di sini sudah diisi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah mengisi sama sekali, dia akan baris pertama itu akan warnanya merah, artinya wajib diisi. Ya, paling enggak handphone aja kan punya ya Bapak Ibu ya. Jadi paling enggak handphonenya aja nanti silahkan diisi kalau misalkan belum ada harta yang lain. Hartanya apa saja yang bisa dilaporkan tidak terbatas. Ya, kalau misalkan saya dapat warisan atau hibah, apakah saya perlu laporkan? Iya.
Nanti bisa ditambahkan di kolom keterangan, katakanlah saya dapat hibah dari orang tua ya berupa rumah, itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ya kode hartanya nanti rumah, nama hartanya rumah tempat tinggal, nama hartanya rumah, tahun perolehannya katakanlah saya dapat tahun 2022, harga perolehannya kalau misalkan hibah, namanya hibah kan kita nggak keluar duit ya. Nah itu nol juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ditambahkan di keterangan katakanlah hibah orang tua atau waris juga bisa. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik ya, di sebelahnya tabungan itu kan ada apa namanya? Silang itu ya, segitiga itu ya. Nah, itu bisa dipilih nanti hartanya apa saja yang sesuai, banyak sekali di situ. Silahkan disesuaikan. Kalau yang umum-umum sih ya biasanya ya rumah, kemudian sepeda motor, properti yang lain ya. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi, kalau misalnya harta itu ya memang disesuaikan dengan harta yang Bapak Ibu miliki. Misalnya tabungan, deposito, perhiasan, ya barangkali punya obligasi ataupun saham, itu nanti bisa dimasukkan. Harta di sini tidak untuk dihitung pajaknya. Ya, sekali lagi tidak untuk dihitung pajaknya. Artinya tidak ada pembayaran, tidak pengaruh berapa pajak yang harus dibayarkan berdasarkan harta ini tidak ada Bapak Ibu. Hanya wajib dilaporkan saja. Gitu nggih? Nah, nama harta itu disesuaikan tabungan, motor, misalkan perhiasan seperti ya. Tahun perolehan adalah tahun sesuai Bapak Ibu kapan mendapatkannya. Ya, kalau yang umum biasanya motor ya, misalkan motor nih. Motor itu bukan tahun motornya, tapi kapan Bapak Ibu beli atau mendapatkannya. Termasuk di sini adalah harta yang belum dibalik nama, tapi misalkan secara hak sudah menjadi milik Bapak Ibu, boleh diakui di sini. Ya, misalkan katakanlah saya beli mobil, saya mau beli mobilnya second nih, tapi belum saya balik nama, apakah saya harus tetap masukkan di SPT tahunan? Iya, karena secara hak sudah jadi milik Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya NPP-nya nih suami istri punya NPP masing-masing nih, ya kan? Terus kemudian hartanya misalkan sertifikat rumah itu atas nama Bapak dan atas nama Ibu. Silakan nanti diakui di salah satunya aja. Di SPT suami atau misalkan nanti di SPT istri. Lebih bagus sih kalau NPB-nya digabung aja ya. Tapi kalau misalkan memilih terpisah, ya boleh, silakan, gitu kan. Harga perolehan. Harga perolehan di sini adalah berapa Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk mendapatkan harta tersebut. Kalau misalnya beli rumahnya tahun 2000, itu kan sudah lama sekali ya. Barangkali tahun 2000 tuh belinya tuh masih sekitaran 50 juta. Kalau nilai sekarang barangkali sudah 350 juta. Yang Bapak Ibu tulis adalah berapa harga pada saat perolehan dulu. Jadi yang 50 juta itu bukan yang 350 juta. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah cukup jelas di sini, yang harus dimasukkan di situ adalah harga perolehan, bukan harga saat ini. Gitu ya. Untuk kolom keterangan bisa dituliskan kalau misalkan tabungan di bank apa, kalau motor jenisnya apa, atau nomor polisinya. Kemudian kalau misalkan tanah ataupun bangunan bisa dituliskan misalnya nomor sertifikatnya seperti itu dan seterusnya. Termasuk kalau misalkan tadi harta dari hibah ataupun dari warisan bisa ditambahkan di kolom keterangan. Ya, selanjutnya. Hutang. Hutang ini tidak wajib. Kalau ada, silakan dituliskan. Kalau nggak ada, ya dikosongi aja. Masa kita mewajibkan orang untuk punya utang kan? Enggak ya Bapak Ibu. Boleh kalau misalkan dikosongi, nanti dia tidak akan berwarna merah. Ya. Selanjutnya adalah bagian C, susunan anggota keluarga sesuai KK. Kalau wajib pajaknya laki-laki, suami, ya boleh mohon maaf, dituliskan di sini nama istri dan anaknya.
Kalau misalkan wajib pajak Bapak Ibu yang laporan sebagai istri, bisa dituliskan nama apa namanya suami, kemudian juga anak-anaknya. Boleh disiapkan nanti kakak ya, biar nanti nomor NIK-nya dapat diisi sesuai dengan kakak. Selanjutnya Kak. Nah ini dia, untuk usahawan yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu di kolom ini ya Pak Bu ya, di halaman formulir 1773 ya. Ini kalau seperti di keterangan ya nomor 1 sampai 15 tidak wajib, itu kalau ada aja. Selanjutnya Kak. Ini belum full ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan di scroll ke bawah lagi itu baru kelihatan nomor 16 ya. Nomor 16 ini penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Itu yang saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu. Ya, berapa omset kotornya ya. Berapa omset kotornya, kemudian berapa pajak yang harus dibayarkan. Di sini contohnya masih contoh yang lama, nanti kami akan perbarui dengan peraturan terbaru ya. Jadi nanti seharusnya diklik ya nanti yang ada kotak PP 46 atau 23. Setelah ini nanti saya akan demonstrasikan ya. Kita langsung dari aplikasi aplikasi e-form-nya nanti ya. Saya sudah download, tadi saya sudah siapkan, nanti kita akan lihat langsung. Selanjutnya Kak Asmi. Nah, pada dasarnya yang diisi kalau Bapak Ibu hanya sebagai usahawan itu hanya itu aja Pak Bu. Ya, ini bukti potong kalau ada, kalau nggak ada ya di skip aja. Next. Ini juga di skip aja. Ya, karena formulir ini all in one. Jadi satu formulir untuk semua jenis kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi nanti memang mungkin banyak halaman yang Bapak Ibu skip atau tidak perlu diisi. Yang diisi yang perlu aja. Ya, nah ini ada contohnya nih kalau misalkan ada gaji, makanya selain pegawai juga punya usaha. Nah itu nanti untuk bukti potongnya bisa di-input di sini. Sama di 1770 halaman kedua tadi ya. Next. Oke. Ini nggak kelihatan ya Pak Bu. Nanti bisa dilihat ya. Nanti akan kami bagikan materinya. Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa cek nanti di situ ya. Next. Pilih tanggal lapor. Ya. Nah, salah satu tips and tricksnya, Bapak Ibu pastikan semua di halaman itu tidak ada yang berwarna merah. Ya, tidak ada yang berwarna merah. Kalau berwarna merah berarti wajib diisi dan Bapak Ibu harus isi dulu sebelum bisa ke halaman berikutnya. Ya, kalau sudah ke halaman depan biasanya nanti akan diminta ngisi tanggal. Tanggalnya adalah tanggal kapan Bapak Ibu membuat laporan itu, gitu ya. Tanggal lapornya kapan. Next. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan wajib diisi dia akan berwarna merah, ya. Unggah lampiran ini silahkan diisi dengan lampiran yang diperlukan. Kalau misalnya dagang aja nih, kalau misalkan dagang aja berarti nanti peredaran brutonya, ya. Kalau misalkan ada dagang juga punya pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, berarti nanti bukti potongnya juga harus diupload seperti itu ya. Nah, yang terakhir masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email tadi waktu awal tadi ketika download kan dikirimkan juga kodenya ya. Silakan dicek di emailnya. Next. Oke, nah ini contohnya kode verifikasi di email, lalu kemudian tinggal kita masukkan, kemudian di submit ya. Nah, kalau sudah di submit nanti bukti potongnya maksud saya bukti penerimaannya ya tanda terimanya itu akan dikirimkan lewat email. Ya. Selanjutnya Kak. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah,
Ini tadi yang saya bilang, kalau misalkan sudah pernah lapor tahun kemarin, itu ada Bapak Ibu wajib mengisikan laporan peredaran bruto ya. Ini ada format barunya nanti seperti ini. Ini lebih merepresentasikan dengan hitungan yang batasan 500 juta tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada daftar link tutorialnya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti masih bingung, masih ragu, bisa nanti download ya. Ada juga nanti download Adobe Reader-nya juga ada di sini, kita sediakan linknya ya. Kalau untuk download SPT manualnya 1770 juga ada di situ. Ya, selanjutnya pajak kuat, APBN kuat. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan selesai slide. Tapi tadi saya janji untuk memberikan tampilan PDF yang sebenarnya. Jadi saya mohon izin ke Asmi untuk saya share screen ya. Ada pertanyaan di chat. Ya, oke. Jangan khawatir Kak Alani, nanti akan kita share semuanya ya. Rekaman dan juga materi nanti ya. Saya izin share screen. Boleh saya jadikan co-host dulu Kakak. Oke. Sudah bisa? Sudah? Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Nah, ini saya pakai akun saya, jadi di situ pegawai negeri sipil. Apakah saya PNS boleh pakai 1770? Boleh. Ya, selama itu mengakomodir boleh. Tapi saya biasanya pakai 1770 yang S saja karena saya tidak punya kegiatan usaha. Nah, ini untuk contoh aja ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya hartanya misalnya ya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini harta itu bisa macam-macam ya. Karena yang saya lihat selama ini biasanya standar-standar aja yang dimasukin ya, sepeda motor, kemudian mobil, rumah, 3 itulah yang paling umum gitu. Tapi sebenarnya harta itu banyak ya. Ini misalkan kalau mau saya tambah lagi nih ya, tambah lagi. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat tuh ada uang tunai, ada tabungan, giro ya, piutang, saham, obligasi, logam mulia, batu mulia. Sepeda aja dimasukin boleh loh Pak Bu. Sepeda sekarang kan harganya luar biasa ya. Apalagi dulu waktu lagi happening banget ya, lagi hype banget sepeda. Harganya juga itu lebih mahal dari mobil ya. Lebih mahal dari itu ya. Jadi ada paten, ada royalti, banyak. Ya, jadi jangan terpaku yang umum-umum saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, artinya ini tidak akan mempengaruhi berapa pajak yang harus Bapak Ibu laporkan, bayarkan ya. Nah, justru kalau misalnya Bapak Ibu tidak laporkan, ya program tax amnesty atau pengampunan pajak itu kaitannya dengan harta. Ya, kaitannya dengan harta. Jadi lebih baik dilaporkan. Lebih baik dilaporkan. Ya. Kemudian di sini ada utang. Nah, tadi saya lupa menyebutkan ya, utang ini adalah nilai terakhir Bapak Ibu. Ya, maksud saya sisa utangnya. Ya, sisa utang terakhirnya. Jadi bukan awal dulu tidak. Bukan saat pembukaan utangnya berapa itu tidak, tapi itu sisa saldo per 31 Desember 2023 kalau saat ini ya. Sisa saldonya berapa. Nama anggota keluarga itu silahkan nanti diisi, saya kira cukup jelas. Nah, yang ini dia yang
Utang kepada keluarga dekat. Oke, nanti kita akan jawab. Bapak Ibu ini tolong perhatikan yang ini ya. Halaman 1770 angka 3 nomor 16 ya. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai usahawan, nanti silakan ini dicentang. Ya. Ini kalau misalkan saya tidak centang, ini langsung masuk di sini bisa ya. Saya masukkan di sini tuh bisa. Katakanlah ini ya. Ini 7M kebanyakan. Ya katakanlah setahun 70 juta ini 0 gitu. Bisa. Cuman nanti rinciannya nggak akan masuk Pak Ibu ya. Jadi kami sarankan tetap nanti diklik yang sebelah sini. Ya, kemudian Bapak Ibu scroll ke atas. Ini ada PP 23 dan PP 55. Ya, kemudian di sini masukkan alamatnya dulu. Tambah. Jadi ini per bulan, diisinya 12 sesuai dengan jumlah bulannya. Ya, saya kasih contoh ini langsung diklik di sini aja bisa nih, Pak. Ya, klik 2 kali kemudian tinggal di situ aja. Kemudian masanya Januari, alamatnya bisa di-copy di sini aja boleh. Ya. Nah, ini peredaran brutonya katakanlah 20 juta nih. Ya, karena belum mencapai 500, makanya di sini saya tulis angka 0. Ya, hilang merahnya. Ya. Jadi begitu seterusnya sampai dengan nanti Desember. Jangan lupa yang bawah ini diklik ya. Jadi nanti biar angkanya masuk ke lampiran 3 tadi. Ya. Jadi nanti terus gitu ya. Bisa langsung ditambahkan aja. Bisa copy di atasnya ini, terus kemudian Februari alhamdulillah naik gitu ya. Nah, ini 0. Gitu ya. Nah, memang sebelumnya disarankan untuk mencatat peredaran brutonya terlebih dahulu ya, punya rekapannya. Jadi tahu tadi pakai rumus yang tadi ya Bapak Ibu biar tahu berapa omset totalnya kalau memang di pertengahan tahun itu sudah melebihi 500 juta. Jadi nanti sekalian kita isi di sini katakanlah bulan Maret ini ini dapat ketiban durian runtuh omset saya. Ini kan totalnya masih 45 juta nih. Ya kan? Kebetulan saya dapat pemasukan besar ya. Nah, itu jadi kalau di total itu kan saya sudah 545 ding. Salah. Ya biar gampang deh. Nah, kalau ini kan omset saya sudah 550 juta. Saya kurangi dengan 500 juta, berarti di bulan Maret itu saya harus bayar 50 juta kalikan 0,5% sama dengan 250 juta. Seperti ini. Ya. Disesuaikan. Kalau misalkan nanti ditulis sampai dengan Desember tidak mencapai 500 juta, ya nanti jumlah PPh-nya tetap 0. Ini contohannya ya Bapak Ibu ya, artinya nanti saya cukup sampai Maret aja, tapi nanti Bapak Ibu tetap harus menuliskan sampai dengan Desember. Ya kita untuk mempersingkat waktu aja. Nah nanti kalau misalkan Bapak Ibu lihat nanti akan keluar di sini. Totalnya ya. Itu PP kok cuma 20 juta. Ya, harusnya tadi nyampe dong ya. Oke. Katakanlah di sini saya nggak punya kegiatan lain ataupun tidak memiliki bukti potong yang lain ya. Kemudian selanjutnya saya langsung aja. Nah, kebetulan misalkan masih tinggal gitu ya, jadi belum ada kewajiban ataupun misalnya Bapak Ibu sebagai wanita kawin yang tanggungannya sudah ditanggung oleh suami, jadi meskipun kawin sudah punya anak tetap PTKP-nya TK0 ya. Jadi nanti ini bisa dipilih angka 0 nanti dia akan muncul otomatis. Yang warna kuning itu hasil sudah by system artinya tidak bisa Bapak Ibu utak-utik lagi ya. Yang putih ini masih bisa diisi.
Kemudian saya isi tanggal, ini tanggalnya hari ini. Kemudian saya submit. Nah, ini unggah lampiran, saya kasih ini. Formatnya PDF ya. Maksimal 5 MB. Jangan terlalu besar. Kemudian ini kode verifikasinya nanti tinggal saya klik submit. Pada saat pengisian, Bapak Ibu tidak memerlukan koneksi internet. Ya, pada saat pengisian misalkan nggak selesai 1 hari nggak apa-apa. Ya, nggak selesai 1 hari nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa simpan dulu karena ini file PDF ya. Nah, kemudian kalau misalkan pada saat mau submit, itu langsung disubmit dari sini ya, tidak dari DJP online, tapi nanti dari sini. Saya penasaran tadi masuk nggak ya? Oh, nggak masuk. Saya harus next dulu nih. Iya, nanti dia akan menjumlah harusnya 550 dan 250. Jadi nanti ini sekaligus sebagai arsip ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, ini tetap sebagai file PDF. Artinya Bapak Ibu punya arsip, misalkan tahun depan mau ngisi lagi, kalau mana saja yang harus diisi. Nah, kalau misalkan sudah pernah mengisi lebih dari 1 kali, Bapak Ibu nanti data harta terakhir, data utang, susunan anggota keluarga itu sudah otomatis akan muncul. Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja. Misalnya ada penambahan harta atau pengurangan harta, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di situ, termasuk utang, oh katakanlah utang saya sudah lunas, berarti tinggal dihapus saja. Jadi kalau misalkan ada perubahan, memang hanya sesederhana itu, langsung tinggal dihapus atau misalkan nilainya disesuaikan. Oke, saya selesai share screen. Materinya sudah cukup dari saya. Sekarang kita mau tanya jawab. Oke, saya akan memanggil teman saya, Kak Asmi. Halo Kak Asmi. Oke, Kak Asmi masih persiapan. Ini dia Kak Asmi. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Oke, baik. Iya. Bapak Ibu, saya Asmi, saya akan memandu tanya jawab Bapak Ibu. Intinya sudah banyak sekali ya ini pertanyaan dari Bu Wajib Pajak, berarti tandanya Bapak Ibu ini tadi benar-benar memperhatikan materi yang sudah disampaikan oleh KIK. Benar sekali, atau sudah pernah melaporkan, jadi cukup di-refresh aja ya. Oh, ternyata seperti itu, saya sudah ingat gitu. Baik, pertanyaan pertama. Apakah suara Kasnya apakah sudah? Oh, suara Miss sudah ternyata. Iya, Terima kasih ternyata Kak, belum mesinnya belum nyala. Oh ya, maaf Bapak Ibu. Oke. Baik, sekarang kita mulai di pertanyaan pertama ya dari PT Bina Peri Permai. Apakah utang kepada keluarga dekat, saudara untuk usaha harus ada perjanjian tertulisnya dan apa harus ada bunga pinjaman? Oke. Kalau untuk PT Bina Peri Permai Makmur ya, Kakak terima kasih Bapak Ibu dengan Pak siapa yang ada ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan utang ke keluarga dekat, itu monggo kita serahkan ya. Masa ke keluarga aja pakai surat ya. Tapi kalau memang ada, misalkan katakanlah nilainya juga cukup besar untuk misalnya menjaga komitmen gitu, terus akhirnya dibuat juga boleh. Kalau itu tidak kita atur Bapak Ibu ya, monggo silahkan kalau memang ada perjanjian tertulis dan di situ ada bunganya, ya boleh aja gitu ya. Terus kemudian karena itu ada perjanjian utang yang resmi kemudian dimasukkan ke dalam utang tadi juga boleh ya, utang lainnya. Kalau yang di kolom utang tadi yang pertama ke lembaga keuangan, kemudian utang kartu kredit atau utang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke utang lainnya. Jadi kita tidak mengatur ya apakah keluarga itu harus ada perjanjian, tidak. Jadi monggo kita bebaskan. Ya, kepada PT Bina Peri Permai semoga pertanyaannya terjawab ya. Jadi untuk utang kepada pihak lain, keluarga atau saudara misalnya itu dikembalikan ke masing-masing ya. Apakah mau pakai surat perjanjian atau tidak ya silahkan. Nanti untuk
input di SPT tahunannya itu ada di bagian utang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya dari Bapak atau Ibu Chandra, apakah ketika baru membuat NPWP dan lapor SPT tahunan dan melaporkan harta-hartanya, apakah harta tersebut masuk ke penghasilan belum dilapor? Oke, Bapak atau Ibu Chandra, terima kasih pertanyaannya. Itu tidak, Bapak Ibu, harta hanya untuk dilaporkan saja. Ya, tidak ada, maksudnya tidak terkait dengan penghasilan. Penghasilan itu yang memang Bapak Ibu dapatkan. Misalkan tadi dari hasil jual, misalkan Bapak Ibu dagang atau misalkan jasa, nah itu baru yang dinamakan penghasilan tambahan. Penghasilan harta itu adalah biasanya perwujudan dari atau cerminan dari penghasilannya ya Kak. Benar. Jangan kita punya penghasilan kemudian kita belikan harta gitu kan, tapi itu bukan termasuk tambahan penghasilan. Oke, itu Bapak Ibu Chandra ya. Jadi untuk hartanya, semua harta yang atas nama Bapak Ibu Chandra sebaiknya dilaporkan ya. Iya, atau dikuasai ya. Iya, yang dikuasai dilaporkan di SPT SPT tahunan. tahunan. Jadi itu tidak menambah ke penghasilannya Bapak Ibu dan tidak dikenakan pajak ya, tidak mempengaruhi pembayaran pajaknya. Betul sekali. Terus kemudian tadi kayaknya juga ada yang tanya kartu nih Kak ya. Oke, di atas. Iya, yang atas. Dari Bapak Dinugraha nih Kak. Iya. Ini yang nih kartu. Oh, kartu. Iya. Kalau kartu, Oke, kartu Kak Melisa boleh agak scroll ke atas. Tadi ada yang nanya, kayaknya Tadi baru kayaknya dapat NPWP. lumayan banyak ya Iya. pertanyaan. Oke, dari Kak Adi Nugraha mulai dari situ. Nah, ya. Kalau kartu mulai dari daftar belum punya gimana? Padahal di email kartu status dikirim di alamat. Nah, sebenarnya Kak Adi, ini cukup banyak ditanyakan oleh kawan pajak yang lain ya. Kalau misalkan kartu itu sudah otomatis tanpa diminta, itu memang kita akan kirimkan. Namun biasanya kita terkendala dalam hal pengiriman. Katakanlah alamatnya tidak ketemu atau misalkan kempos ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini mengalami hal serupa, mendaftar NPWP kemudian kartunya belum diperoleh, Bapak Ibu bisa datang ke KPP terdekat untuk minta cetak ulang kartu. Bapak Ibu tidak ada persyaratan khusus, hanya mengisi formulir saja kemudian dilampiri identitas. Nah, syaratnya kalau misalkan mau mendapatkan kartu ya di kantor pajak terdekat, tidak harus di Blitar, itu NPWP-nya harus aktif dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang usahanya katakanlah di Surabaya, NPWP-nya non efektif, itu akan diminta cetak ulangnya ke sini dulu, ya. Tapi seperti tadi saya jelaskan, kartu bukanlah urgensi, ya. Sebagai wajib pajak, ya kadang-kadang lebih marem ya dalam tanda kutip orang Jawa itu punya kartu. Kalau belum dapat tuh kayak rasa-rasanya kayak bukan wajib pajak gitu ya. Tapi boleh monggo, iya. Kak Ardi boleh cek dulu NPWP-nya aktif atau tidak. Harusnya aktif ya, karena kalau kita undang pasti aktif. Kemudian bisa cetak kartu di kantor pajak terdekat. Cetak ulang ya tadi ya. Cukup nanti bawa identitas saja sama ngisi formulir. Tidak perlu membawa apa namanya biasanya kalau di yang tempat lain itu kadang-kadang diminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Tidak perlu. Ya, tidak perlu, hanya cukup mengisi formulir saja sama identitas. Itu ya Bapak Adi Nugroho. Nah, selanjutnya dari Ibu Purwaheni. Ya. Cara pemadanan NPWP dengan NIK bagaimana caranya? Ya, tadi di awal tadi sudah diputarkan ya Kak Ika videonya cara pemadanan NIK NPWP secara mandiri. Iya, barangkali Bu Purwaheni menyimak tidak dari awal. Jadi di awal setiap kali kelas pajak atau sosialisasi biasanya kita putarkan ya video tata cara pemadanan NIK menjadi NPWP. Pertama Bapak Ibu, Bu Purwaheni bisa melihat langsung dari YouTube Ditjen Pajak RI, bisa ada di situ tata cara pemadanan bisa, atau dicoba dengan cara coba login ya, login DJP online menggunakan NIK.
Kalau bisa berarti NPP-nya sudah padan, ya bisa digunakan sebagai NPP. Gitu ya Bu Purwaheni, semoga menjawab. Dan untuk masalah nanti perubahan NPWP 15 digit ke 16 digit itu gimana? Ya, sama dengan NIK-nya, ya Bapak Ibu. Selanjutnya ke Ibu Lani. Untuk polis asuransi nilai tunai masuk harta kan ya? Yang ditulis nomor polisnya ya, nilai tunai per Desember 2023. Iya, benar sekali. Bulani ya mungkin ya namanya ya. Iya. Itu Bulani polis asuransi nilainya masuk harta. Iya, silakan tulis nomor polisnya. Kalau misalnya kebetulan asuransi itu dicairkan, ya itu kan penghasilan dari polis asuransi sendiri, misalkanlah asuransi investasi, ya atau misalnya ada pencairan terus masuk ke rekening kita, itu kan tambahan kekayaan ya, itu bisa masuk ke di lampiran 3 kalau nggak salah ya. Lampiran 3 bagian B, saya izin share screen lagi ya Kak Elisa, itu di sini. Nah, di sini klaim asuransi kecelakaan diguna dan ya kelihatan ya, klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa diguna dan desubla. Katakanlah ini ada 2 kondisi ya. Yang pertama tidak atau belum diklaim, atau misalkan sudah diklaim. Kalau tidak dicairkan, ya ditulis saja di bagian harta benar sekali. Kalau misalkan nanti dia diklaim juga, artinya ada tambahan hartanya, nanti bisa dimasukkan ke 1770 yang ketiga, bagian B, nomor 4. Ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, artinya tidak dihitung pajaknya, tidak ada pajaknya, tapi harus nanti dilaporkan. Begitu juga nanti kalau misalkan ada warisan atau misalkan dapat hibah, nilainya, nilai hartanya, katakanlah dapat hibah rumah senilai 500 juta, nanti silakan dituliskan di sini ya. Ini tidak dihitung sebagai penghasilan karena dia bukan objek pajak. Gitu ya, Bu Lani, semoga menjawab. Ada lagi nggak Kak yang nanya? Kayaknya sudah. ya. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin open mic. Boleh, silakan. Kita masih punya waktu untuk barangkali ada yang mau open mic, mau ngobrol langsung dengan kita. Ada itu terakhir persediaan barang dagangan itu apa masuk di harta? Oke. Tunggu sebentar Ibu, boleh diulang sekali lagi? Sudah saya ketik di chat. Oh, sudah diketik. Ampun, ya. Barang dagangan ya Bu ya? Iya, iya. Apakah masuk harta? Bisa. Ya, kalau misalkan kalau misalkan katakanlah Ibu dagang kemudian hanya dari misal punya satu toko aja, mengelola satu toko aja, itu boleh persediaan nanti namanya ya. Ibu bisa tuliskan di situ barang persediaan, boleh dituliskan nominalnya berapa per 31 Desember 2023. Boleh, barang dagangan boleh dimasukkan ke dalam harta. Sepanjang itu memang usahanya diatasnamakan orang pribadi ya. Kalau misalkan nanti Ibu punya usaha tapi diatasnamakan PT CV atau perusahaan, itu nanti beda lagi perlakuannya. Begitu Bu Lani ya, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Oh ya, tanya satu lagi. Oh ya, silakan Bu Lani. Kemarin kan kita ada yang baru SPT PPh 21. Iya. Itu enggak ada kaitannya sama SPT tahunan ini ya, maksudnya apa ada hubungannya nanti? Oh ya, beda Bu. Jadi kalau misalkan untuk ketentuan terbaru kemarin PPh 21 itu kaitannya dengan penghasilan yang diberikan kalau Ibu punya pegawai atau karyawan. Ya, kalau dulu laporannya
misalkan perusahaan Manual. nih punya karyawan gitu ya. Perusahaan punya Iya. karyawan, kemudian menggaji karyawannya. Kalau dulu di bawah PTKP laporannya cukup setahun sekali. Kalau sekarang meskipun di bawah PTKP harus membuat bukti potong dan laporannya setiap bulan. Iya. Gitu, Bu. Ya, tapi sebenarnya tidak terlepas dia orang pribadi atau CV ya. Orang pribadi ataupun badan ya. Orang pribadi pun sebenarnya juga bisa dia wajib untuk lapor SPT masa PPh pasal 21 sepanjang dia memang memiliki karyawan atau pegawai yang digaji rutin setiap bulan gitu. Meskipun misalkan gajinya UMR saja gitu ya Kak Asmi ya. Tetap harus dibuatkan bukti potong. Tetap begitu. harus dibuatkan bukti potong. Apalagi kalau misalkan pegawai atau karyawannya punya NPWP seperti itu. Iya. Kan ada saat ini misalnya usahanya sudah cukup besar, misalkan toko grosir kan dia punya karyawan. Meskipun karyawannya digaji dengan gaji UMR, itu sebenarnya sudah wajib untuk lapor SPT masa pasal 21 meskipun tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Ya. Sekali lagi, kewajiban bayar dan lapor berbeda. Ya, kalau lapor wajib kalau bayar wajib lapor. Kalau lapor belum tentu bayar, gitu ya Kak Asmi. Iya benar. Iya. Udah, Kayaknya sudah sudah cukup ya. juga. Iya. Jadi tidak. bukti potong PPh 21 karyawan tidak ada hubungan sama SPT tahunan ya. Kalau untuk SPT tahunannya Bulani tidak ada hubungannya. Tapi karyawannya yang mendapat bukti potong itu wajib melaporkan di SPT tahunannya karyawannya sendiri gitu Iya, ya. kalau kaitan langsung sih sebenarnya tidak ada. Kalau misalnya Bulani ini melakukan penghitungan pajak dengan pembukuan ya. Kalau pembukuan pakai laporan keuangan itu kan ada biaya gaji. Nah, itu nanti kesesuaiannya di situ. Iya. Tapi kalau misalkan usahawan yang masih menggunakan pencatatan, ya kan biaya gajinya nggak masuk di situ. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Ibu Lani. Iya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo silahkan. Sebenarnya sudah cukup ya Kak Asli, kita sudah dulu. Iya, tadi juga Kak Ika juga sudah menjelaskan secara detail ya. Harusnya wajib pajak sudah paham. Apalagi ini kan mungkin cuman kayak pengulangan aja. Yang tahun kemarin kan sudah pernah lapor. Penyegaran ya Kak Asli. Iya. Mungkin juga kalau yang Bapak Ibu ini kan kalau yang sudah melaporkan SPT-nya secara elektronik melalui e-form itu kan data-data dari tahun sebelumnya kan sudah otomatis ada, muncul, ya? sudah otomatis muncul. Terutama untuk harta utang. Ya, benar sekali. Tinggal penyesuaian di bagian penghasilan. Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, saya juga ingin menambahkan informasi ya. Jadi tadi keterkaitan tentang pemadanan NIK menjadi NPWP ya, Kak, bahwa tahun ini DJP akan meluncurkan aplikasi CETAS ya, kepanjangan dari Cortex Administration System, yaitu sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Jadi tujuannya CETAS ini adalah untuk kemudahan ya, penyederhanaan administrasi pajak, optimalisasi pendapatan pajak, dan juga peningkatan kepatuhan pajak. Jadi seperti contoh sederhananya di DJP online sekarang, itu kan tidak hanya tentang SPT tahunan saja. Juga pembayaran bisa ya? Pembayaran bisa, kemudian data-data melalui layanan KSWP, dan juga e-Bupot sekarang juga sudah mulai migrasi ke DJP online. Jadi ke depannya itu gambaran CETAS itu seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kita nggak pakai DJP online lagi ya Kak? Iya, nanti akan ada aplikasi baru yang tujuannya untuk kemudahan wajib pajak. Oke. Iya. Ini kadang ada yang komplain ya kayak ini aja saya belum paham, nanti sudah ada aplikasi baru lagi gitu ya. Iya. Memang prinsipnya itu borderless ya Kak. Jadi biar bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Gitu. Jadi intinya nanti DJP akan mengeluarkan terobosan inovasi terbaru terkait dengan aplikasi ya. Jadi aplikasi yang selama ini mungkin Bapak Ibu tahu yang terkait dengan pajak ada banyak, nanti semuanya akan dirangkum jadi satu
dicetas tadi ya. Iya. Bahasa Inggris agak susah ya Kak. Intinya Cetas. nanti cetas gitu. Intinya nanti semua aplikasi wajib pajak yang saat ini masih terpisah-pisah akan jadi satu. Jadi memang kami informasikan awal terlebih dahulu. Kita juga akan sosialisasikan secara masif nanti ketika Implementasi. waktu tiba. Terus Bapak Ibu bersiap untuk dengan aplikasi baru lagi. Oke, silakan. Adanya. Oh, itu dari Ibu Dina Apriliani Sukma. Ya. Bupot PPh 22 untuk PKPOP yang bruto, Bupot tersebut sudah terlapor di SPT PPN Massa. Yang diakui berarti hanya PPh Potputnya ya, Kak? Oke, iya. Untuk Bu Dina, terima kasih pertanyaannya. PPN sama PPh beda ya, Bu. Jadi memang kalau PPN sudah ada sendiri kanal salurannya melalui e-faktur. Jadi nanti tinggal PPh pasal 22-nya yang bisa bukan bisa ya, kita lihat dulu di atas apa, boleh nggak dikreditkan gitu ya di SPT tahunannya. Kalau kasusnya misalnya Bapak Ibu penyedia jasa untuk siplah, ya. Terus kemudian kan sudah dipotong tuh sama siplahnya ya PPh pasal 22 dan PPN-nya. Nah, nanti bukti potong pasal 22-nya boleh dimasukkan di SPT tahunan. Kalau Bapak Ibu sebagai PKP nanti bisa dikreditkan ya Kak ya, pajak sebagai pajak masukan. Tapi kalau misalkan untuk kalau bukan PKP artinya tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Jadi tinggal PPh pasal 22-nya saja. Gitu. Memang PPh sama PPN beda ya Bu Dina. Artinya nanti pelaporan pun terpisah, tidak bisa digabung jadi satu. Bagaimana Bu Dina sudah menjawab ya? Ya. Ada lagi? Ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan baru terpikirkan setelah kegiatan ini, boleh langsung bertanya lewat saluran WA kita ya Kak Asmi, di 0812 0812 5941 8451. Ada juga di Instagram @pajakblitar. Kita akan bagikan kelas-kelas pajak yang akan diselenggarakan oleh KPP Pratama Blitar melalui Instagram. Jadi silahkan follow ya Bapak Ibu untuk mengetahui aturan-aturan terbaru, terus kemudian jadwal-jadwal kelas pajak yang baru atau kegiatan-kegiatan dari KPP Pratama Blitar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membutuhkan pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tadi kita kirimi blast untuk Zoom ini ya. Itu sama. Namanya disimpan, itu bukan nomor penipuan. Itu nomor resmi dari kami. Iya. Bisa Bapak Ibu pakai untuk konsultasi di hari dan jam kerja. Dan satu lagi, kalau misalkan kita kirim link, kok linknya belum bisa diklik ya, belum biru, coba simpan dulu ya Bapak Ibu. Karena marak sekali modus penipuan, jadi memang untuk saat ini WhatsApp itu, kalau nomornya tidak kita simpan, ketika dapat WA yang berisi link, itu memang tidak akan muncul. Jadi biar bisa diklik, itu Bapak Ibu harus simpan dulu kontaknya, ya, baru nanti akan buka linknya baru bisa diklik gitu ya Kak Asmi. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Kak Ika bisa disampaikan terkait survei ya. Oke. Oh iya, nanti Bapak Ibu kan setelah acaranya selesai, kita akan bagikan videonya, kemudian materinya dan juga untuk survei. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi surveinya ya. Nanti kalau misalkan ada 1 sampai dengan 4, bolehlah gitu diisi dengan angka 4 gitu ya. Untuk dan juga kita juga terbuka untuk saran dan kritiknya kepada Bapak Ibu agar nanti kami dapat menyelenggarakan kelas pajak dengan lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan kelas pajak yang kami selenggarakan hari ini cukup membuat Bapak Ibu merasa puas, silakan pilih angka 4. Terima kasih. Baik. Oh, ada pertanyaan tambahan lagi. PT Bina Peri Permai. Saya melapor PPS yang terakhir, lalu SPTOP tahun berapa yang harus dibetulkan? Melapor PPS yang terakhir.
Lalu SPTOP tahun berapa yang harus dibetulkan? Ini gimana, Kak? Mungkin Lebih spesifik lagi barangkali? Iya. Atau mau konsultasi langsung saja nanti ke sini ya? Kadang-kadang kita juga harus lihat laporannya baru-baru kita bisa menjawab pertanyaan nih, Iya. karena ini kayaknya sudah sangat Teknis ya. teknis dan spesifik sekali dari PT Bina Pri Permai ya. Untuk pertanyaannya saya sarankan, PPS. Iya, sudah lapor dan setor pajaknya. Iya, programnya ada sudah selesai. Untuk pelaporan kembali, apakah ada yang diinvestasikan atau pindahkan ke dalam negeri, dari luar ke dalam negeri, Kakak atau Bapak Ibu dari PT Bina Pari Permai? Kalau yang dibetulkan, kalau nggak ada yang salah, kenapa dibetulkan? Iya. Ini mau menjelaskan atau mau konsultasi langsung aja nih dari PT Bina Pari Permai ini? PPS sudah lapor dan setor pajaknya. Yang itu loh, Kak. Kayaknya kalau misalkan harta yang dilaporkan PPS, ya itu kan nilai perolehannya dianggap pada saat pelaporan PPS itu, Iya, gitu tahun ya. 2022 ya Tahun berarti. berapa yang harus dibetulkan? Ya sebenarnya setelah tahun berikutnya setelah program PPS itu ya, Kak ya? Kalau misalnya untuk harta yang belum Laporkan. dilaporkan, itu kan kemarin di SPT tahun 2022 itu kan dianggap sebagai perolehan yang Tahun 2022. 2022. Iya. Kalau misalkan di luar yang dilaporkan sebagai PPS ya disesuaikan ya. Sesuaikan dengan perolehannya. Oke, harus dibetulkan. Kalau tadi ya dari PT Bina Pri Permai, kalau misalnya harta SPT harta yang dilaporkan PPS atau yang diikutkan program PPS ya, itu kan dianggap sebagai harta perolehan tahun 2022. Apakah seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan nanti hartanya memang diikutkan PPS, silakan nanti disesuaikan tahunnya. Pembetulan tahunnya itu adalah tahun perolehan dianggap tahun 2022. Kalau misalnya setelah yang hartanya di luar yang diikutkan PPS, ya monggo nanti disesuaikan sesuai dengan tahun perolehannya. Iya, begitu Gitu ya. Ya logikanya. Bagaimana? Iya, Atau mungkin karena ini terkait PPS itu kan sifatnya pribadi juga ya, Kak Ika. Mungkin kami sarankan untuk PT Bina Permai untuk konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi WA kami atau bisa datang langsung ke helpdesk saja ya. Iya, karena ada beberapa yang mungkin memang kita harus cek dulu baru kita bisa memberikan jawaban gitu ya. Jadi biar nanti tidak miskomunikasi sesuai dengan jawaban yang ditanyakan gitu ya jawabannya. Iya, begitu. Gitu ya, mohon maaf untuk Bina Peri Permai kami sarankan untuk konsultasi langsung kalau harta terkait dengan PPS-nya gitu ya. Nanti daripada kami belum jelas menjawab malah nanti tidak sesuai dengan jawaban yang dipertanyakan nanti. Iya, benar Oke, sekali. terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Iya, kita tutup dulu, Kak Asmi. Baik, untuk sesi tanya jawab pada kelas pajak pagi hari ini kami sudahi, Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan kembalikan acara kepada MC. Iya, terima kasih Kak Asmi. Ya, terima kasih Kak Ika juga sudah mengisi kelas pajak pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas pajak pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu nanti ketika kami mengirimkan link materi maupun video rekaman kelas pajak dan link survei, untuk link survei mohon diisi apabila Bapak Ibu merasa terbantu dengan adanya kelas pajak ini, silahkan diisi dengan angka 4. Terima kasih. Kita panggilkan kembalikan ke MC. Silahkan Adik Anggita untuk menutup acara pada siang hari ini. Mohon izin diri dulu Bapak Pajak. Terima kasih kepada Mbak Ika dan Mbak Asmi atas materi yang telah disampaikan.
Demikian acara kelas pajak hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pajak hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga perbuatan yang kami lakukan dan kami ucapkan. Semoga kelas pajak hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk segera laporkan SPT tahunan Bapak Ibu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami izin mematikan Zoom meeting dalam hitungan ke 1, 2, 3.